Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Dimas Andrea, mahasiswa TK dari kelas PT 31. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai makalah yang saya buat dalam mata kuliah dasar keamanan komputer, di mana saya mengambil subtema keamanan jaringan internet, di mana pada mata kuliah ini dosen pengampunya adalah Pak Akros. Oke, langsung saja ke isinya. Untuk latar belakang atau pendahuluan, di dalam era konektivitas digital yang berkembang begitu cepat ini, jaringan nirkabel menjadi infrastruktur yang sangat vital untuk mendukung berbagai aktivitas komunikasi dan akses informasi. Namun, seiring dengan pertumbuhan yang cepat ini juga membawa tantangan yang serius terkait dengan keamanan jaringan nirkabel, keberadaan perangkat seluler, pintar, dan konektivitas Wi-Fi telah meningkatkan potensi risiko terhadap keamanan dan eksploitasi yang tidak bertanggung jawab. Latar belakang ini menjadi alasan penting untuk memahami potensi keamanan jaringan nirkabel. Ancaman-ancaman seperti sniffing, spoofing, dan serangan brute force dapat mengancam integritas keamanan dan persediaan data yang terjadi melalui jaringan. Oleh karena itu, kita wajib mengetahui atau memahami lebih dalam tentang aspek keamanan tersebut, protokol keamanan, dan teknologi keamanan menjadi strategi untuk melindungi informasi dan memastikan berkelanjutan operasional jaringan. Rumusan masalah yang diangkat saya poin yang pertama, yakni bagaimana definisi serta karakteristik jaringan nirkabel serta keuntungan dan tantangan apa saja yang mungkin dihadapi dalam konteks keamanan. Contoh yang kedua adalah apa saja ancaman utama terhadap keamanan jaringan kabel, termasuk sniffing, spoofing, dan serangan brute force, dan bagaimana dampaknya terhadap data tersebut. Kemudian poin ketiga ada bagaimana evolusi protokol keamanan dari WEP hingga ke WPA3. Serta yang terakhir, apa sih peran teknologi keamanan dalam melindungi data selama distribusi dalam jaringan. Untuk tujuan dari makalah ini ya, yang pertama itu kita menganalisis landasan teori keamanan jaringan nirkabel, mengidentifikasi ancaman keamanan jaringan nirkabel, menelaah evolusi protokol keamanan, serta menyelidiki peran teknologi. Langsung ke bab 2 di bab pembahasan. Yang subbab pertama itu tentang jaringan nirkabel itu sendiri. Definisi jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel merupakan sebuah teknologi yang mampu menghubungkan dua atau lebih perangkat supaya dapat berkomunikasi satu sama lain tanpa perlu menggunakan kabel untuk transmisi datanya. Yakni untuk transmisi datanya digunakan gelombang elektromagnetik radio, mikro, sampai inframerah. Kemudian di jenis-jenis jaringan nirkabel yang pertama ada WLAN atau Wireless Local Area Network, kemudian ada WWAN atau Wireless Wide Area Network, ketiga ada WMAN atau Wireless Metropolitan Area Network. WLAN itu sendiri itu merupakan jenis jaringan nirkabel yang dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk dapat bertukar data yang memiliki cakupan yang kecil, seperti area-area sekolahan, perkantoran, perpustakaan, bandara, dan lainnya. Bahkan untuk Wireless Wide Area Network, itu jangkauan jaringannya cukup luas, hingga sampai satu negara, seperti ya, jaringan 3G, 4G, serta 5G, dan sebagainya. Kemudian untuk Wireless Metropolitan Area Network itu menghubungkan jaringan antara wilayah ke titik wilayah lain di dalam satu kota metropolitan. Contohnya seperti dari gedung A ke perkantoran gedung B. Kemudian yang keempat ada Wireless Personal Area Network atau WPAN, merupakan jenis jaringan yang jangkauannya paling kecil dan sangat kecil karena bersifat pribadi dan sementara. Jaraknya hanya berkisar 10 meter saja, seperti ada Bluetooth, laptop, kamera.
Kemudian manfaat jaringan nirkabel yang pertama adalah konfigurasinya yang mudah, user atau pengguna tidak harus menyusun kabel yang kompleks untuk membangun fondasi jaringannya. Kemudian yang kedua adalah praktis, di mana user dapat mengakses jaringan dari sejumlah tempat selama masih dijangkau oleh jaringan nirkabel. Kemudian perluasannya itu sangat mudah, yakni ketika user ingin memperluas jaringan, mereka dapat menambahkan peralatan yang sudah tersedia dengan mudah. Kemudian yang keempat itu aman ya. Jaringan nirkabel mengalami kemajuan yang cukup pesat ya, pada keamanan. Jaringan ini dilengkapi dengan perlindungan keamanan yang kuat. Dan yang kelima adalah meningkatkan produktivitas. Jika dalam sebuah perusahaan menggunakan jaringan yang sama, itu dapat memudahkan integritas data juga kerjasama dari masing-masing perusahaan. Oke, selanjutnya di kelebihan jaringan nirkabel yang pertama yang pastinya adalah jangkauan dan cakupannya yang sangat luas. Ya, dengan jangkauan yang luas dapat mengakses ke tempat yang sulit sekalipun. Kemudian instalasi jaringannya yang mudah dengan tidak menggunakan kabel. Terus kemudian pengembangannya jaringan mudah. Pengembangan jaringan itu sangat mudah dan relatif biayanya sangat sedikit. Kemudian yang keempat, kelebihannya adalah penggunaan jaringannya cukup mudah. Ya, karena itu tadi tidak memerlukan kabel pada proses transmisi hanya jadi mobilitas untuk memakai jaringan ini sangat mudah dan juga biasa dimanapun tanpa kabel yang dan penggunaan resource yang mudah, infrastruktur serta alat yang dipakai untuk jaringan tidak akan memakan tempat terlalu banyak. Hal ini sudah didukung dengan adanya lokasi yang akan lebih fleksibel. Yang selanjutnya yakni kelemahan jaringan nirkabel sendiri. Yang pertama jelas rawan dari gangguan sinyal, memiliki kekurangan ya rawan sekali dengan gangguan sinyal ya bisa karena terpengaruh cuaca, hujan dan sebagainya karena disebabkan oleh gelombang elektromagnetik. Kecepatannya juga bisa berkurang. Eh, Ya itu tadi ketika ada cuaca sedang buruk, jaringan jadi bisa melambat. Kemudian sangat rentan dengan pencurian data. Ya, penggunaan jaringan ini rentan sekali ya. Data meskipun penggunaan jaringan ini cukup aman, namun jika dibandingkan dengan keamanan jaringan kabel jauh lebih tinggi ya. Beda lah ya antara kabel. Kemudian tantangan yang dihadapi dari jaringan kabel itu sendiri yang pertama jelas keamanan data. Salah satu tantangan yang utama untuk menggunakan jaringan kabel adalah data. Karena sifatnya tanpa kabel, jaringan ini rentan terhadap serangan cyber. Kemudian yang kedua adalah gangguan dan interferensi tadi. Ya, jaringan kabel ini memiliki kebebasan mobilitas, namun rentan juga terhadap gangguan dan interferensi. Sinyal juga berpengaruh terhadap cuaca, tembok, dan perangkat elektronik lain juga bisa untuk mempengaruhi gangguan sinyal. Mungkin untuk keterbatasan jangkauannya juga ada batasnya, tidak bisa seperti kabel yang bisa dimana itu. Ya, jaringan ini walaupun perkembangannya sangat pesat, namun tetap keterbatasan dalam jangkauannya itu masih sangat jauh ya. Jarak antar router perangkat juga dapat mengaruhi kualitasnya. Kemudian perkembangan teknologi. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, perangkat dengan versi lama mungkin sudah tidak kompatibel lagi perangkat yang baru, standar baru juga, dan pembaruan mesti perlu dilakukan untuk perangkat yang lebih baru. Kemudian pada sebab yang kedua yakni tentang ancaman terhadap jaringan di definisinya tersebut, pengertian ancaman jaringan nirkabel. Dengan kehadiran jaringan nirkabel di era yang serba digital ini, memberikan kemudahan akses dan konektivitas. Namun, keuntungan ini juga disertai dengan resiko keamanan yang serius. Perang terhadap jaringan nirkabel menjadi ancaman yang nyata yang dapat menyebabkan kerugian besar seperti data pribadi, kebocoran informasi, atau kerugian serius pada infrastruktur.
Jenis-jenis ancaman jaringan nirkabel sendiri yaitu yang pertama ada sniffing paket data, ya sniffing adalah teknik di mana penyerang mencuri paket data yang dikirim melalui jaringan dengan menggunakan koordinat tertentu. Terus yang kedua adalah man in the middle atau MITM. Serangan ini terjadi ketika penyerang menempatkan dirinya di antara perangkat pengguna dan titik akses Wi-Fi. Penyerang kemudian dapat memantau dan bisa memanipulasi komunikasi yang terjadi antara kedua pihak. Kemudian yang ketiga ada brute force. Serangan brute force ini melibatkan upaya untuk menerobos keamanan jaringan dengan mencoba semua kombinasi kemungkinan kata sandi secara berulang untuk meratas akun ya biasanya. Kemudian penyusupan itu bisa terjadi ketika penyerang berhasil masuk ke dalam jaringan WiFi yang dilindungi. Setelah berada di dalamnya, kemudian mereka mencuri data atau menyebarkan. Yang kelima ada eavesdropping. Ini salah satu ancaman utama di mana penyerang mencoba untuk mengintip dan memata-matai komunikasi yang terjadi di dalam jaringan. Kemudian yang keenam ada denial of service attack atau DOS attack. Serangan ini bertujuan untuk membuat jaringan atau sistem menjadi tidak dapat diakses oleh pengguna atau user yang sah dengan mengirimkan lalu lintas data yang berlebihan. Akibatnya kinerja jaringan jadi lebih lambat. Kemudian yang ketujuh ada denial of service attack atau DDoS attack. Jenis serangan ini salah satu serangan kabel yang sangat berbahaya. Serangan ini serupa dengan DOS. Penyerang membuat jaringan kabel menjadi terganggu ya. Dalam serangan DOS ini penyerang mengendalikan sebagian besar perangkat terhubung yang dapat server atau perangkat IoT di dalamnya. Dampak dari serangan ini jelas mengakibatkan overload pada seperti jaringan seperti bandwidth, CPU, atau memori sehingga menyebabkan layanan tidak tersedia bagi pengguna yang sah. Kemudian selanjutnya ada serangan Evil Twin. Serangan ini merupakan jenis serangan jaringan internet yang sangat berbahaya. Dalam serangan ini, penyerang membuat titik akses kabel palsu yang memiliki nama SSID yang mirip atau identik dengan jaringan kabel yang sah. Ya. Nah, setelah pengguna terhubung ke dalam jaringan yang palsu itu, semua lalu lintas data pengguna akan disadap atau bahkan dimanipulasi ya. Yang selanjutnya ada spoofing. Spoofing sendiri merupakan jaringan yang dimana penyerang menyamar sebagai titik akses kabel yang sah dengan tujuan menipu pengguna agar terhubung ke jaringan palsu yang disediakan oleh penyerang, hampir sama dengan Evil ya. Kemudian selanjutnya ada teknik-teknik proteksi keamanan jaringan nirkabel. Di antaranya adalah menggunakan teknik enkripsi WPA2 atau WPA3. Pastikan mengenkripsi jaringan Wi-Fi dengan menggunakan protokol keamanan WPA2 dan WPA3. Enkripsi ini akan membuat data yang dikirim dari jaringan menjadi sulit dibaca oleh pihak yang tidak berwenang, kecuali jika mereka memiliki kunci yang tepat di dalam jaringan. Kemudian yang selanjutnya ada teknik untuk menggunakan kata sandi yang kuat. Itu penting untuk menggunakan kata sandi yang kompleks serta sulit untuk dibuka. Dan kalau bisa rajin-rajin untuk melakukan pergantian kata sandi ya. Kemudian selanjutnya dalam hal WiFi ini terutama kita harus bisa untuk menyembunyikan nama SSID supaya tidak bisa dilihat oleh. Kemudian yang terakhir yang jelas adalah selalu perbarui perangkat lunak ya. Pastikan router atau akses yang digunakan itu selalu diperbarui dengan firmware yang Nah, yang terakhir juga ini yang paling terakhir itu kita menggunakan firewall, di mana menerapkan firewall ini langkah yang penting dalam melindungi jaringan dari serangan yang tidak diinginkan, yang berfungsi sebagai dinding pertahanan yang yang keluar dari jaringan. Kemudian kesadaran user dalam menggunakan jaringan nirkabel itu yang pertama itu dengan menggunakan kata sandi yang kuat dan unik, kemudian tidak mengandalkan bawaan pabrik dari alat yang kita gunakan, kemudian memeriksa koneksi dan perangkat yang terhubung, selalu diperiksa perangkat siapa saja yang terhubung.
Kemudian dalam akses jaringan kita gunakan juga virtual private network untuk membantu meningkatkan privasi dan keamanan, serta menghindari mengakses jaringan publik yang tidak aman dengan kayak misal klik-klik link yang tidak kita tahu ya, sembarangan melakukan klik di link tersebut. Kemudian yang ketiga, subbab ketiga adalah evolusi protokol keamanan jaringan nirkabel. Nah, untuk mengetahui evolusinya sebelumnya kita harus mengetahui dulu arti penting keamanan jaringan nirkabel sendiri. Keamanan jaringan nirkabel atau wireless security merupakan serangkaian tindakan dan protokol keamanan yang digunakan untuk melindungi jaringan nirkabel dari akses tanpa izin, pencurian informasi, dan ancaman keamanan lain. Hal ini bertujuan untuk memastikan keamanan, integritas, dan kerahasiaan data yang ditransmisikan melalui teknologi nirkabel seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan lainnya itu aman. Oleh karena itu, penting untuk terus memperbarui perangkat lunak ya. Tapi itu kita perlu juga dengan keamanan yang benar, itu tidak akan terkalahkan. Jadi keamanan ya pasti selalu ada, namun dengan kita mengakalinya lebih lanjut, mungkin keamanan akan tetap. Terus manfaat dari keamanan jaringan nirkabel sendiri ya, sebelum masuk ke evolusi, yang pertama adalah perlindungan data pribadi dan bisnis, ya membantu melindungi data sensitif. Nah, manfaatnya itu yang satu, kemudian adalah meningkatkan kecepatan dan kinerja jaringan dengan tidak adanya penyerang di dalam jaringan tersebut, otomatis jaringan kita akan selalu lancar dan kecepatannya juga tetap stabil. Kemudian yang terakhir adalah menjaga kepercayaan pelanggan apabila kita memiliki domain atau eh, misal kayak toko gitu ya, akan selalu dipercaya sama pelanggan karena tokonya itu selalu aman gitu ya, jadi tidak pernah terkena hack. Nah, untuk masuk ke evolusinya kita mengetahui jenis-jenis keamanan jaringan nirkabel ya. Yang pertama ada Wire Equivalent Privacy atau WEP, yang merupakan protokol keamanan nirkabel awal yang dirancang untuk menyediakan tingkat keamanan yang setara dengan jaringan kabel. Namun, WEP telah terbukti rentan terhadap serangan dan tidak lagi dianjurkan. Kemudian yang kedua ada Wi-Fi Protected Access atau WPA. Nah, WPA ini peningkatan dari WEP yang menawarkan enkripsi data yang lebih kuat dan perlindungan terhadap serangan serius pada kunci enkripsi. WPA ini dirancang untuk mengatasi kelemahan dari WEP dan meningkatkan keamanan jaringan. Kemudian yang ketiga ada Wi-Fi Protected Access 2 atau WPA 2, evolusi dari WPA yang pertama tadi, WPA ya, merupakan standar keamanan yang lebih kuat menggunakan enkripsi AES atau Advanced Encryption Standard. Kemudian ada Wireless Intrusion Prevention System atau WIPS, sistem keamanan yang dirancang untuk mendeteksi dan mencegah akses ilegal atau pencurian di jaringan nirkabel. Dan cara kerja keamanan jaringan nirkabel sendiri yang pertama adalah dari teknologi dan prosedur. Cara kerja yang pertama yaitu memastikan bahwa pengguna yang ingin terhubung ke jaringan adalah pengguna yang sah dengan mengharuskan mereka memasukkan kredensial yang benar, misalnya kata kunci, token, atau kunci rahasia. Kemudian yang kedua adalah penggunaan enkripsi. Ya, di dalam tersebut yang pertama adalah enkripsi data, yakni mengubah data yang ditransmisikan menjadi format yang tidak bisa dimengerti oleh siapapun, kecuali pengirim dan penerima. Kemudian ada kunci enkripsi digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi data. Jenis-jenis standar enkripsi yang pertama ada WEP, WPA, WPA2, dan WPA3. Kemudian yang terakhir, di subbab terakhir ada peran teknologi keamanan jaringan. Peran penting keamanan jaringan nirkabel itu apa? Jadi sistem keamanan jaringan komputer merupakan mesin yang digunakan dalam melakukan identifikasi dan melakukan pencegahan dari penggunaan yang sesuai atau tidak sah pada jaringan komputer. Melalui sistem jaringan inilah dapat membantu untuk melakukan pencegahan dengan cara menghentikan pengguna yang tidak sesuai atau seringkali disebut sebagai. Nah, tujuan dari keamanan jaringan nirkabel itu untuk melindungi keamanan pada informasi mengenai akses, pengungkapan, penggunaan, modifikasi, gangguan maupun kemudian dapat juga digunakan
digunakan untuk mengamankan jaringan supaya terhindar dari namanya gangguan tanpa para pihaknya. Kemudian tujuan yang ketiga adalah untuk melakukan antisipasi pada saat jaringan telah berhasil memberikan sumber informasi yang sesuai yang dibutuhkan oleh para penggunanya, serta mampu menjaga rahasia terdapat pada komputer sehingga seluruh informasi rahasia terjaga dengan baik. Kemudian untuk memberikan informasi secara konsisten, sama dan juga utuh untuk data integritas dapat digunakan apabila terjadi penyimpanan untuk informasi dari beberapa komputer yang terakhir tujuannya adalah untuk mengawasi informasi yang terdapat di komputer sehingga pengguna bisa melakukan pengontrolan supaya bisa melakukan monitoring dari seluruh aktivitas yang terdapat. Yang ketiga adalah manfaat keamanan jaringan nirkabel. Ya, yang pertama bisa untuk menggunakan sumber daya secara bersamaan. Kemudian adalah yang kedua mendapatkan reliabilitas tinggi. Oke. Selanjutnya kesimpulan dari makalah ini sendiri yakni jaringan nirkabel merupakan sebuah teknologi tanpa kabel yang membutuhkan perangkat untuk dapat berkomunikasi satu sama lain, yang kemudian memberikan manfaat dan kelebihan serta konfigurasi mudah, praktis, perluasan yang fleksibel, keamanan yang baik, dan meningkatkan. Makalah ini membahas ancaman terhadap jaringan nirkabel, mengidentifikasi berbagai jenis serangan seperti phishing, man in the middle, brute force, catastrophic, DOS dan DDoS, evil twin, dan spoofing. Ancaman ini dapat menghasilkan pencurian data pribadi, kebocoran informasi, dan gangguan serius pada infrastruktur komunikasi. Untuk melindungi jaringan nirkabel tersebut, di dalam makalah ini menyarankan penggunaan teknik seperti enkripsi WPA2 atau WPA3, penggunaan kata sandi yang kuat, dan menyembunyikan nama SSID, serta pembaruan perangkat lunak dan penerapan firewall. Kesimpulannya, keamanan jaringan nirkabel memegang peran yang sangat penting dalam melindungi data sensitif, meningkatkan kecepatan dan kinerja jaringan, serta menjaga kepercayaan dari pelanggan. Penerapan sistem keamanan dan pemahaman terhadap teknologi dan prosedur keamanan juga dapat membantu menjaga keamanan jaringan dari ancaman yang terus. Untuk daftar kesetaranya, saya ambil dari website tersebut. Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan kata di depan saya melakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.